Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin, adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat yang terbesar hingga saat ini, yaitu masih memberikan kita kesempatan untuk bertemu dengan Ramadan di tahun ini. Alhamdulillah, tidak hanya itu, akan tetapi juga kita diberikan kenikmatan berupa kemampuan dan kemauan untuk beribadah, untuk semangat dalam beribadah, beramal, melakukan amal-amal soleh yang tujuannya untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa kita lihat di sekeliling kita berapa banyak orang yang dia masih diberikan nikmat kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Ramadan ini, akan tetapi sayang, beribu sayang, dia tidak menghidupkan bulan-bulan Ramadan, hari-hari Ramadan dengan semangat amal ibadah. Justru sebaliknya, dia melalaikan diri daripada mengingat Allah dan menyia-nyiakan kesempatan emas, yakni melakukan amal-amal saleh yang nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sebuah kesyukuran bagi kita semua, yang mana kita masih bisa dan masih mau Allah berikan kemauan dan kemampuan untuk memaksimalkan diri dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan bulan suci Ramadan ini menjadi salah satu bulan yang spesial dalam hidup kita selama 1 tahun. Dan memang ini adalah bulan spesial umat Nabi Muhammad SAW, maka perbanyaklah amal-amal ibadah, amal-amal saleh selagi kita masih bertemu dengan Ramadan di tahun ini. Mudah-mudahan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua, saya dan seluruh teman-teman semuanya, masih Allah berikan kesempatan hingga kita nanti menyelesaikan bulan Ramadan ini sampai akhir Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua sukses dalam memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di bulan Ramadan ini. Kemudian salawat dan salam bukti tanda cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat dan salam kepada beliau, kelak di yaumil akhir, kelak kita semua umatnya mendapatkan syafaat daripada beliau di yaumil akhir kelak, di hari yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim, di hari yang tidak ada bermanfaat harta, pangkat, jabatan dan kemuliaan dunia kecuali mereka yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kesempatan nanti di yaumil akhir kelak memandang wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir kelak. Alhamdulillah, jamaah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita di hari ini memasuki hari pertama bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Maka dari itu seyogyanya lah yang sama-sama kita mengetahui bahwasanya ini bulan-bulan yang mulia, bulan memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seyogyanya kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum muslimin wal muslimat, memperbanyak amal-amal saleh, memperbanyak amal-amal ibadah di bulan ini, karena ini bulan istimewa yang diperuntukkan untuk umat Nabi Muhammad SAW untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tak semudah itu kita melakukan amal ibadah. Mungkin barangkali di waktu-waktu sebelumnya, di hari-hari sebelumnya di luar Ramadan,
kita banyak melalaikan diri daripada mengingat Allah dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tiba masuk Ramadan, kita serta-merta ingin memperbanyak amal ibadah, maka hal itu dipastikan akan sulit, jamaah yang dirahmati Allah. Karena apa? Kita di hari-hari sebelumnya belum ada persiapan, tidak melatih diri dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini mustahil kita bisa memaksimalkan. Sangat sulit kita bisa memaksimalkan ibadah di bulan Ramadan ini. Maka dari itu, langkah pertama untuk memberi semangat kepada diri kita dalam beribadah, semangat zahir dan batin kita untuk ruh kita mudah melakukan ibadah, amal soleh, jasad kita mudah diperintahkan untuk beramal ibadah. Maka langkah pertama yang diajarkan oleh para ulama, yakni hendaknya kita mensucikan hati terlebih dahulu, membersihkan hati kita terlebih dahulu, karena hati ini adalah merupakan pusat pandangannya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya wajah kita di hadapan manusia, yang dipandang oleh manusia yaitu wajah kita yang tampak. Akan tetapi wajah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukanlah wajah kita yang zahir, akan tetapi hati kita yang menjadi pandangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, apabila hati kita tidak bersih, hati kita penuh dengan kotoran, maka mustahil akan kita merasakan lezatnya beribadah, melakukan amal-amal soleh. Karena amal-amal soleh itu merupakan cahaya. Cahaya tidak akan masuk kepada hati yang gelap, akan sulit menerangi hati yang gelap. Karena itu, mari kita bersihkan hati kita daripada segala noda dan kotoran, agar sehingga kita mudah melakukan amal ibadah di bulan Ramadan ini. Yang mana maka dari itu penting bagi kita untuk mensucikan hati, membersihkan hati kita daripada noda dan kotoran. Hilangkan daripada hati yakni sifat iri, sifat dengki, hasud kepada orang lain, punya dendam. Maka siapa teman-teman, barangkali kita punya permasalahan dengan orang-orang terdekat kita, khususnya kepada kedua orang tua kita. Kalau kita merasa punya masalah dengan mereka, maka segeralah mohon maaf. Segeralah meminta maaf, meminta ridha daripada kedua orang tua kita. Begitu juga dengan saudara-saudara kita, dengan abang, dengan adik, dengan jiran tetangga, bahkan dengan orang-orang yang kita berinteraksi, berkomunikasi dengan mereka. Siapa tahu kita memiliki khilaf dan salah kepada mereka, atau kita memiliki rasa tidak senang kepada mereka, maafkan semuanya, maafkan. Maka dengan itu, apabila kita telah melampangkan hati terhadap apapun yang menyakiti kita dan memaafkan siapapun yang menyakiti kita, maka insya Allah dengan bersihnya hati akan mudah memasukkan karunia-karunia Allah dengan amal-amal soleh lainnya. Mudah-mudahan akan mudah kita membentuk diri kita menjadi pribadi yang muttaqin, yang bertakwa, dengan memasukkan berbagai amal-amal soleh lainnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena ini merupakan awal daripada bulan Ramadan, hari pertama di bulan Ramadan, maka kita ingin menyampaikan sebuah hadis Nabi SAW yang mana ini sangat tepat untuk kita amalkan selama khususnya di bulan Ramadan ini, untuk sebagai peningkatan amal ibadah, peningkatan diri, kualitas diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Rasulullah mengatakan bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Jadi tidak peduli mau kita di rumah, mau di luar rumah, mau dia seorang pebisnis, seorang pengusaha, seorang apapun profesinya, dimanapun kita berada,
Kata Nabi, ittaqillaha haitsu ma kunta. Jaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Mau kita di pasar sebagai penjual, sebagai pembeli, hendaknya kita menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa itu takwa? Apa sebenarnya pengertian takwa? Ulama mengatakan takwa itu berarti imtithalu awamirillahi subhanahu wa ta'ala wajtinabu nawahihi ibtigha'an mardatillahi subhanahu wa ta'ala. Takwa itu yakni menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, segala perintah Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala semata-mata mengharapkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala seperti apa misalnya? Seperti ibadah, melaksanakan salat, melaksanakan puasa di bulan Ramadan misalnya. Perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita puasanya karena Allah, maka itulah definisi takwa. Akan tetapi kalau kita puasa hanya ikut-ikutan karena malu dengan orang yang lain puasa kita tidak, maka itu bukanlah definisi takwa. Jadi takwa itu menjalankan perintah Allah karena semata-mata ingin mengharapkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, menjauhi yang haram, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengharapkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi takwa. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih." Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ayat ini turun dan dibacakan kepada sahabat oleh para sahabat, maka mereka merasa heran, merasa bingung, merasa ada semacam kekhawatiran dalam diri mereka. Mengapa? Karena di situ disebutkan ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dalam pemahaman sahabat waktu itu, mereka memahami bahwa kita harus menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal apapun, bagaimanapun, dalam situasi apapun kita harus takwa. Dan ini mereka merasa ini sangat sulit. Tidak semua orang bisa mampu melakukannya kecuali para anbiya, kecuali para nabi dan rasul. Mereka khawatir dan kekhawatiran mereka itu sampailah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka turunlah ayat yang memperjelas, yang menjelaskan, yakni ya ayyuhalladzina amanu taqullaha mastata'tum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah semampu kalian. Maka disebutkan oleh ulama bahwasanya ayat ini yang datang kemudian sebagai mubayyinatun, memperjelas ayat sebelumnya bahwasanya bertakwalah kita semampu kita, semampu yang kita bisa. Jadi kembali kepada sabda Nabi SAW tadi, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'as sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah, iringilah perbuatan baikmu, perbuatan jahatmu dengan kebaikan yang akan menghapusnya. Iringilah perbuatan buruk, perbuatan jahat dengan kebaikan yang akan menghapusnya. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Masya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah minimal bisa kita maksimalkan di dalam diri kita selama bulan suci Ramadan ini. Mari yang pertama kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillaha haitsu ma kunta.
dimanapun dan kapanpun kita berada, hendaknya kita menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin di zaman kita yang semuanya serba carut marut, di zaman kita yang khususnya di daerah kita sendiri, misalnya kita keluar rumah saja sudah berapa dosa kita dapat dengan melihat hal-hal, dengan melihat yang tidak pantas kita lihat. Bisa saja kita begitu keluar rumah hilang semua amal pahala daripada amal kita disebabkan dosa yang kita lakukan, yang kita lakoni begitu kita keluar daripada rumah. Karena itu hendaknya kita jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga diri, membatasi diri terhadap hal-hal yang tidak perlu untuk kita lakukan, jangan dilakukan. Maka mari kita tahan diri kita untuk tetap berada di pada posisi hal-hal yang bermanfaat, melakukan hal-hal yang bermanfaat, yang bernilai ibadah. Sekiranya tidak bermanfaat maka jangan dilakukan. Sekiranya tidak penting, nggak usah keluar. Lebih baik di rumah baca Quran, tadarus, zikir, berkumpul dengan keluarga, membahas amal-amal iman dan amal soleh dan lain sebagainya, dibandingkan kita keluar tidak meraih suatu kemanfaatan, malah mendapatkan dosa yang akhirnya menghilangkan ataupun menghabiskan daripada pahala puasa kita. Na'udzubillah. Maka mari sama-sama kita menjaga diri kita. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan segala larangannya dan menjalankan segala perintahnya semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada. Wa atbi'as sayyi'atal hasanata tamhuha. Mari kita semua punya kesalahan, punya keburukan, punya nilai negatif di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah mengatakan, kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam itu punya salah. Kita semua punya salah. Maka iringilah kesalahan kita itu dengan amal-amal soleh yang insya Allah kata Rasulullah SAW akan menghapusnya. Kebaikan yang kita lakukan akan menghapus daripada kejahatan ataupun keburukan yang lalu. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Mari kita pergauli manusia, kita memperlakukan manusia, kita berinteraksi dengan manusia bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik sebagaimana tuntunan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan di hari pertama bulan Ramadan ini. Kita ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Mari sama-sama kita saling bahu-membahu di dalam ketakwaan, di dalam menggapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alaikum bil jamaah. Mari sama-sama kita senantiasa menjaga ketakwaan secara kolektif, secara bersama-sama. Karena orang yang berjamaah akan lebih sulit mendapatkan daripada godaan daripada syaitan dibandingkan dengan sendiri-sendiri. Mari sama-sama kita menjalankan ibadah puasa, menjalankan amal-amal soleh yang lain bersama dengan orang-orang yang istiqamah, bersama dengan orang-orang yang memang sama-sama tujuannya mendekatkan diri kepada Allah untuk meraih ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauhkan diri daripada hal-hal yang tidak bermanfaat, dari hal-hal yang sia-sia, dari hal-hal yang berpotensi untuk menghapus, menghilangkan daripada amal pahala daripada amal-amal soleh kita, khususnya ibadah puasa kita selama bulan Ramadan ini. Mungkin ini yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai bertemu di Ramadan, di hari-hari Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala fil lutuf, dalam kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.